Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan, akhwat, pemirsa TV Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dapat bersilaturahim lewat kajian tarjamah Quran lafziyah. Pada malam Jumat yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-62 dari surah Al-Maidah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita mulai dari ayat 83 sampai menjelang Isya nanti. Untuk itu marilah kita awali kajian kita, ta'allum kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita mulai dari ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Demikian bunyi ayat ini. Adapun arti secara lafziahnya adalah wa idza, dan apabila sami'u, mereka mendengar, ma, apa-apa, unzila, yang diturunkan, ilar rasuli, kepada rasul, taro, engkau melihat, a'yunahum, mata-mata mereka, jamaknya ainun, mata-mata dalam arti hakiki, bukan majaz atau isti'arah, bukan mata-mata atau mukhabarat bukan ya. Jadi mata-mata mereka tafidu, mencucurkan atau bercucuran, minad dam'i, dari air mata, mimma arafu, dikarenakan mereka mengetahui, dari apa yang mereka ketahui, minal haqqi, dari kebenaran, minnya minil bayan, dari ma yang sebelumnya mimma. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, amanna, kami beriman, faktubna, maka tuliskanlah kami oleh engkau wahai Rabb ma'asyahidin, bersama-sama orang yang menjadi saksi.
Jadi ini arti lafdiyahnya, ada penarti secara keseluruhan adalah, dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul yaitu Muhammad, artinya Al-Quran, kamu lihat mata-mata mereka mencucurkan air mata. Disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih menyebutkan sifat-sifat orang-orang Nasrani yang mereka lebih dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Dikarenakan di kalangan mereka ada kisisin dan ada ruhban. Kisis adalah jamak dari kos, kisis juga ada kadang-kadang dijamakkan dengan kisos, khusus ya. Yang artinya adalah para ulama mereka. Ulamanya orang-orang Nasrani. Sementara ruhban adalah para pendeta ahli ibadah. Nah, apabila mereka mendengar Al-Quran dibacakan pada mereka, sebagian mereka bercucuran air mata. Karena mereka mengetahui bahwasanya Al-Quran dan juga Nabi Muhammad adalah benar. Dan itu telah disebutkan dalam kitab mereka. Mimma arafu minal haq. Itulah sikap sportif mereka. Jadi mereka udah tahu kebenaran Al-Quran dari kitab yang mereka baca. Kitab Injil. Nabi Muhammad benar. Karena memang ada sifat-sifatnya dalam kitab Injil. Nah, mereka kemudian mengatakan, ya Allah, catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan kebenaran Al-Quran dan kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat selanjutnya yang ke-84. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis solihin. Arti secara lafziahnya, wa malana, dan mengapa kami la nu'minu, tidak beriman, billahi, kepada Allah, wa ma, dan kepada apa, ja'ana, yang telah datang kepada kami, minal haqqi, dari kebenaran, wa natma'u, dan kami ingin, ayyudkhilana, akan memasukkan kami, Rabbuna, Rabb kami, ma'al qaumis solihin, bersama orang-orang yang solih. Itulah selanjutnya ungkapan mereka. Arti secara keseluruhan adalah, mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang solih. Jadi kalau memang mereka itu benar-benar mengikuti apa yang mereka baca, apa yang mereka itu ketahui dari kitab mereka, mesti mereka beriman. Jadi para pendeta, begitu juga ilmuwan-ilmuwan Nasrani, seharusnya mereka beriman. Kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, jelas itu ada ketidakbenaran dalam kepribadian mereka. Karena Rasulullah SAW telah jelas disebutkan di dalam kitab Injil
Begitu juga kebenaran Al-Quran. Itulah maka mereka mengatakan, kenapa kami tidak beriman? Artinya kami akan beriman. Nah itulah orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang yang sangat dekat persahabatannya dengan orang beriman, yaitu orang Nasrani. Selanjutnya Allah menyampaikan ayat 85, kita baca dengan 86 sekalian karena pendek. Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Arti lafziahnya, fa'athabahum, maka membalas mereka. Siapa yang balas mereka? Allahu Allah. Bima qalu, dengan apa atau disebabkan apa yang mereka ucapkan. Balasannya apa? Jannatin, taman-taman. Tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Khalidina, mereka kekal fiha, di dalamnya. Wadzalika, dan itulah jazaa'ul muhsinin, balasan orang-orang yang berbuat baik. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Wa kadzdzabu, dan mereka mendustakan bi ayatina, kepada ayat-ayat kami. Ulaika ashabul jahim, mereka itulah penghuni neraka jahim. Arti secara keseluruhan, maka Allah memberi pahala atau membalas kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga atau taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang yang berbuat kebaikan. Itu ayat yang ke-85. 86 arti secara keseluruhan. Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Jadi Allah menjelaskan, menyampaikan balasan yang akan diberikan kepada para pendeta Nasrani, juga para ilmuwan Nasrani yang mereka itu beriman dengan taman-taman atau surga. Sementara Allah mengancam orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, padahal mereka sudah baca, itu adalah penghuni neraka. Demikian pembahasan soal orang-orang Nasrani yang mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, artinya masuk Islam, namun juga ada di antara mereka yang tetap kafir. Selanjutnya Allah berbicara, Allah akan menyampaikan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan masalah hukum khusus untuk orang-orang beriman. Ayat yang ke-87 dan 88. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma
mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Arti secara lafziahnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu, jangan kalian mengharamkan, thayyibati ma ahallallahu lak, kebaikan yang telah Allah halalkan untuk kalian, ma ahallallahu lakum, wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak senang, al-mu'tadin, kepada orang yang melampaui batas. Ayat yang ke-88, wa kulu, dan makanlah, mimma, dari apa, razaqakum, yang telah merizkikan kepada kalian Allah, halalan, yang halal, thayyiban, yang baik, wattaqu, dan bertakwalah Allah, kepada Allah, alladzi antum, yang kalian bihi, dengannya, mu'minun, beriman. Secara keseluruhan ayat 87, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepada kalian, dan jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ayat 88, dan makanlah apa yang telah diberikan Allah kepada kalian sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Ini peringatan kepada orang yang beriman, jangan menghalalkan apa yang diharamkan, jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ibnu Katsir di sini menjelaskan antara adalah soal pernikahan. Ini sekaligus juga menyindir para pendeta yang selibat, yang tidak mau nikah, itu dihalalkan oleh Allah. Juga para biarawan, biarawati, kenapa yang dihalalkan oleh Allah itu diharamkan? Nah, jangan sampai ini ditiru oleh orang-orang yang beriman. Dan apalagi sampai melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita semuanya orang beriman agar makan semua yang dirizkikan oleh Allah. Syaratnya dua saja. Yang halal dilihat dari perspektif agama, thayyiban dilihat dari perspektif kemanusiaan, kesehatan. Yang halal dan yang bergizi, kurang lebih begitu. Ini dua syarat. Halal saja tidak boleh, yang juga thayyib saja tidak boleh. Harus dua. Yang halal dan thayyib. Halal misalnya tanah kita makan, tapi dia tidak thayyib, tidak boleh. Atau thayyib misalnya daging sudah dimasak, sudah disembelih, tetapi kita tidak bayar harganya, maka itu jadi haram, tidak boleh. Ya, jadi inilah perintah Allah kepada kita semuanya untuk makan semua rizki Allah, dan jangan sampai kita mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Makan semuanya dengan syarat halal dan thayyib. Ayat yang terakhir ini agak panjang para ikhwan semuanya, ayat yang ke-89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم tashkurun. Arti lafziahnya, la yu'akhidhukum, tidak menyiksa atau menghukum kalian. Allahu Allah bilagwi, dengan ketidaksengajaan, fi aimanikum, dalam sumpah-sumpah kalian. Walakin, tetapi, yu'akhirukum, ia Allah akan menghukum kalian, bima aqadtum, dengan apa yang telah kalian akadkan, al-aimana, terhadap sumpah-sumpah yang kalian akadkan, artinya sengaja, lain lawan daripada lagu. Fakafaratuhu, maka kafarohnya, denda pelanggaran, id'amu asyarati masakina, memberi makan 10 orang miskin, min ausati, dari yang tengah-tengah, matut imu, yang kalian makan, ahlikum, yang kalian memberikan makan, ahlikum, kepada keluarga kalian, au kiswatuhum, atau pakaian mereka, memberi pakaian kepada mereka, au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Faman, maka barang siapa, lam yajid, tidak mendapatkan, fasyamu 3 ayam, maka puasa 3 hari. Dzalika, yang demikian itu adalah kafaratu aimanikum, kafaroh sumpah-sumpah kalian, idza halaftum, apabila kalian bersumpah. Wahfadzu, dan jagalah, aimanakum, sumpah-sumpah kalian. Kadzalika, demikianlah, yubayyinu, menjelaskan Allah lakum, kepada kalian, ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Arti secara keseluruhan adalah ayat 89. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak sengaja untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafarohnya, atau denda pelanggaran sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin, yaitu makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya, budak belian. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafarohnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafaroh sumpah apabila kalian bersumpah. Dan jagalah sumpah kalian. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepada kalian agar kalian bersyukur.
Nah, inilah para ikhwan semuanya aturan tentang pelanggaran sumpah. Sumpah adalah menggunakan nama Allah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya saya bersumpah demi Allah untuk tidak berokok. Misalnya semacam itu. Nah, kalau dia langgar sumpahnya itu, dia harus membayar kafaroh atau yang lain. Demi Allah, saya tidak akan yang baik-baik, sudah tentu saja, atau yang secara biasa. Tidak akan memanggil istri saya. Misalnya semacam, dia panggil. Itu kafarohnya bertingkat. Pertama adalah memberikan makan 10 orang fakir miskin dari makanan yang biasa diberikan atau yang biasa dimakan. Atau kalau tidak, ini pilihan adalah memberikan pakaian kepada mereka. Atau kalau tidak, memerdekakan budak. Ini pilihan, boleh salah satunya. Ya, itu. Nah, inilah cara Islam memerdekakan, menghilangkan perbudakan. Di sini sifatnya raqabah umum. Baik mutlak istilah usul fikih. Baik itu budak yang beriman maupun tidak beriman. Silakan. Yang penting budak. Nah, kalau itu tidak didapatkan, tidak ada. Orang miskin tidak ada. Kemudian juga budak tidak ada. Memberi pakaian juga tidak dapatkan orang yang diberi pakaian. Maka puasa 3 hari. Inilah kafaroh bagi orang-orang yang melanggar sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan secara rinci tentang bagi yang melanggar sumpah. Oleh karena itu, jangan mudah bersumpah. Dan kalau sudah bersumpah, hendaknya diperhatikan betul, dijaga betul. Kalau dilanggar, tadi kafarohnya. Pertama 3 alternatif, memberikan makan 10 orang fakir miskin. Yang kedua, memberikan pakaian pada mereka. Yang ketiga, memerdekakan budak. Kalau itu tidak ada, nah puasa 3 hari. Demikian ikhwan akhwat, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah dapat menyelesaikan kajian kita mulai ayat 83 sampai ayat 89. Jazakumullah khairal jaza atas semua perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita taufik dan hidayahnya untuk mengamalkan semua yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya, khususnya yang ada dalam Al-Quran dan juga dikuatkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.